Biasa iri, biasa dengki, biasa sombong, suka membanggakan diri kita sendiri, suka membanggakan harta kita, suka meremehkan orang lain. Silakan dibersihkan hati dengan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat dijauhkan dari malapetaka oleh Allah tabaraka ta'ala. Dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu. Oleh karenanya kita patut agar selalu dan senantiasa mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah adalah kita menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah memberkahi majlis ilmu kita pada pagi hari ini, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara yang termasuk keimanan seseorang itu adalah al-imanu bil ghaib, yaitu beriman dengan hal-hal yang gaib. Dan ini salah satu ciri daripada keimanan seorang. Ketika ada orang Islam yang tidak beriman dengan hal-hal yang gaib, maka dia bukan dikatakan sebagai orang Islam. Allah tabaraka ta'ala menyebutkan di dalam awal daripada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah menyebutkan salah satu dari sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada hal-hal atau perkara-perkara yang gaib.
di antara perkara yang gaib yang wajib kita mengimaninya adalah adanya perkara jin atau sihir. Kalau jin dan sihir adalah ini perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak di hadapan kita. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui perkara yang gaib ini. Makanya pada kesempatan ini kita akan membahas prinsip Islam tentang jin dan syaitan. Semoga kajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita akan mulai daripada mengenali atau membedakan antara syaitan. Ini pertanyaannya kemarin hari Sabtu. Perbedaan antara syaitan, jin dan iblis. Tapi di sini saya hanya menjelaskan syaitan saja. Perlu saya jelaskan bahwa dari 3 kata ini maknanya beda, Pak. Lantas siapakah syaitan itu? Apakah syaitan itu berupa makhluk Allah atau hanya sekedar sifat saja? Baik, antum lihat di layar. Ibu-ibu kelihatan nggak di situ? Ada ya? Syaitan itu apa? Syaitan adalah sifat makhluk Allah yang pembangkang dari golongan jin dan manusia, sebagai musuh dari setiap orang-orang yang beriman. Jadi syaitan itu, bapak-bapak sekalian, syaitan itu artinya sifat. Syaitan itu adalah sifat, bukanlah makhluk. Jadi setiap sifat yang pembangkang dari perintah Allah, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, maka itu bisa dikatakan sebagai apa? Syaitan. Adapun jin itu siapa, Pak? Ini enggak dijelaskan dalam kitab ini. Memang ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, Pak. Saya nukil di dalam kitab yang ini, Maradus Sihr, yang dikarang oleh Syekh Sa'id Ahmad Abduh. Beliau membedakan, menjelaskan tentang syaitan, jin dan iblis. Ya. Jadi kesimpulan dari perbedaan pendapat dari para ulama bahwa adapun syaitan tadi artinya apa? Sifat. Adapun jin itu makhluk Allah seperti halnya manusia. Cuman bedanya kalau jin ada di alam gaib, sedangkan kita manusia di alam nyata. Maka ketika ada jin yang pembangkang, yang tidak mentaati seluruh perintah Allah dan tidak menjauhi seluruh larangan Allah, berarti dia memiliki sifat kesetanan, yaitu setan dari kalangan jin. Untuk paham ya? Setan dari kalangan jin. Makanya ketika kita berhadapan dengan dua setan ini, setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin, yang paling gampang itu adalah ketika kita menghadapi setan dari kalangan jin. Kenapa, Pak? Kalau setan dari kalangan jin, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir akan kabur ya. Tapi kalau setan dari kalangan manusia, a'udzubillahi minasyaitonir akan tambah dekat ya. Itu bedanya, Pak. Coba antum praktekin deh. Ketemu sama saudara, a'udzubillahi minasyaitonir, antum pasti tonjok, karena yakin itu. Tapi kalau setan dari kalangan siapa? Jin, antum membaca isti'adzah kemarin sebutin itu, kabur dia itu. Makanya antum kalau ada yang takut sama setan dari kalangan jin, sungguh terlalu itu. Bapak-bapak ibu sekalian dirahmati Allah, lantas iblis itu sopo? Iblis itu yang disebutkan dalam kitab ini Abul Jinni, dedengkotnya jin, dedengkotnya, Pak, ketuanya. Nah, iblis inilah yang hidup sebelum Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat. Gak mati dia ini, Pak.
Ya, memang Allah memberikan tanggungan kehidupan sampai hari kiamat. Ya. Mana dalilnya Ustadz? Antum lihat. Di dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-112. Surah Al-An'am ayat 112. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuha ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura, kata Allah. Allah menyebutkan, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu musuh siapa? Setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sudah jelas ya? Jadi setan itu adalah apa? Sifat yang pembangkang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah melanjutkan di ayatnya, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah. Untuk apa? Untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan itu. Nah, ini larangan Allah. Ini peringatan, penjelasan Allah tentang musuhnya para nabi, dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya musuh, Pak. Dan musuh para nabi itu sama dengan musuh kita sampai hari ini, Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sedang belajar sunnah, ingin memperbaiki ke jalan yang lebih benar lagi, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti punya musuh, Pak. Musuh setan dari kalangan manusia. Biasanya kalau setan dari kalangan manusia, bapak-bapak, itu yang pertama kali yang menolak ajaran kita, ajaran sunnah, itu keluarga kita sendiri. Betul gak, Pak? Nah, ini setan dari kalangan manusia. Orang yang pertama kali menghalangi dakwah Rasulullah siapa, Pak? Abu Lahab, Abu Jahal, ya, sesuai dengan namanya. Kalau Abu Lahab, bapaknya yang celaka, bapaknya celaka. Kalau Abu Jahal, bapaknya bodoh, itu. Makanya mereka neraka semua itu. Bapak-bapak, ibu sekalian dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut. Lantas, apa langkah-langkah setan itu? Maksudnya setan di sini setan dari kalangan apa? Jin. Karena memang kita fokus khusus masalah gaib. Kalau setan dari kalangan manusia, masih banyak ustadz-ustadz yang menjelaskan, insya Allah. Karena ini kita beda, ini ustadz jin, bukan ustadz setan ya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah, setan 24 jam akan senantiasa berusaha menyesatkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Kenapa? Karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh kalian untuk mengerjakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada larangan Allah. Larangan Allah di dalam ini berupa agar kita tidak mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Maka pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah syaitan itu? Maksud daripada langkah-langkah syaitan itu apa? Yang dimaksud dalam ayat ini, saya akan bawakan tafsir dari para ulama salafus saleh. Yang pertama, tafsir dari Al-Imam Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu ardoh. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan itu adalah perbuatannya. Apa Pak? Perbuatan siapa? Perbuatan syaitan. Contoh yang paling kecil. Nah, itu paling banyak paling tuh. Contoh perbuatan syaitan yang paling kecil yang sering dilanggar oleh umat Islam. Makan pakai tangan kiri, Pak. Siapa ini? Siapa nih, Pak? Yang jelas banyak lah. Makan pakai tangan kiri. Rasulullah sudah melarang kita la ta'kulu wa tashrabu shimal. Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Kalau kita mengikuti perbuatan makan pakai tangan kiri, berarti kita telah mengikuti langkah-langkah syaitan, Pak. Kemudian Al-Imam Qatadah, seorang tabi'in rahimahullahu rahmatan wasi'atan, dia mengatakan yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan adalah setiap perbuatan maksiat. Jadi seluruh maksiat, seluruh pelanggaran, seluruh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah langkah-langkahnya syaitan. Maka waspadalah, Pak. Bapak-bapak, ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah syaitan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam beberapa kitab beliau, di antaranya kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Beliau menjelaskan bahwa langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia itu ada 6. Ya, ada 6, Pak. Number 1 Raqmul wahid. Yang pertama, kufur dan syirik kepada Allah. Kufur dan syirik serta memusuhi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kufur dan syirik, Pak. Ketika sebelum Nabi Nuh diutus oleh Allah, kira-kira orang-orang pada zaman dahulu itu mentauhidkan Allah, Pak. Ya, ada 5 orang wali Allah yang soleh yang disebutkan oleh Allah dalam surah Nuh. Ya'uq, Yaguth, Wad, Suwa, Nasr. Ini nama 5 orang yang soleh. Mereka ini soleh luar biasa kesolehannya, Pak. Setelah mereka meninggal dunia, gitu Pak ya. Setelah mereka meninggal dunia, mereka para masyarakat saat itu merasa kehilangan seorang tokoh yang soleh. Mereka nanti bisa dibaca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir di juz yang keempat cetakan Darul Aqidah. Keempat ini 4 cetakan Darul Aqidah. Setelah setelah orang-orang soleh meninggal dunia, para jamaah masyarakat ini merasa kehilangan. Akhirnya lama kelamaan turun temurun kita kira-kira anak cucu mereka ini gitu ya. Awalnya datanglah syaitan. Datang syaitan untuk apa? Untuk membisikkan ke telinga mereka, coba kalian bikin patung. Patung apa? Patung yang menyerupai rupa-rupa mereka orang soleh itu. Kata salah seorang di antara mereka, oh saya masih ingat wajah mereka itu 5 orang. Sebelum saya lupa, lebih baik saya bikin dulu patung-patung ini. Akhirnya apa, Pak? Dibikinlah patung orang yang soleh ini, Pak. Awalnya apa? Tanda kenangan gitu, Pak.
Lama kelamaan namanya setan kan pintar. Setannya pintar sekaligus bodoh kan gitu. Jadi akhirnya mereka ini awalnya hanya sekedar kenang-kenangan, terus kenang-kenangan, akhirnya turun temurun terus gitu ya. Akhirnya apa? Mereka ujung-ujungnya sujud kepada patung yang mereka buat itu sendiri. Mereka langsung menyembah patung yang mereka bikin itu sendiri. Siapa yang menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik, Pak? Setan tadi. Inilah langkah yang pertama. Nah, ingat Pak, ketika setan itu tidak berhasil, wah ini masalah setan itu biasanya Mik ini nggak bersahabat sama anak. Ketika setan itu tidak mampu dengan cara yang pertama, maka dia akan menggunakan cara yang kedua, Pak. Apa itu cara yang kedua? Perkara-perkara baru dalam agama yang tidak sesuai dengan sunnah. Kalau bahasa ini saya tidak menyampaikan bahasa yang familiarnya. Kenapa? Karena bahasa itu sangat anti orang-orang dengarnya. Antum paham nggak maksud saya? Saya tidak mau menyebutkan. Kalau saya katakan itu, waduh pedas telinga orang itu. Saya tidak menyebutkan. Tapi saya menggunakan bahasa perkara-perkara baru dalam agama yang tidak sesuai dengan sunnah. Intinya sama sebenarnya, cuma ini lebih halus. Gitu. Setiap perkara-perkara baru, ibadah-ibadah baru, cara-cara baru dalam agama, wirid-wirid baru, tata cara ibadah yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka ini salah satu perbuatan langkah-langkah setan. Nah ini banyak apa sedikit sekarang ini Pak? Banyak apaan? Banyak sekali, luar biasa. Makanya Fudail bin Iyad, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, inna ahlal bid'ati ahabbu ila iblis minal maksiyah. Sesungguhnya orang yang suka kreatif itu dalam agama itu, yang suka menambah-nambah dalam agama itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kalau orang itu menambah-nambah dalam agama itu susah bertobat, Pak. Ketika kita ingatin dia, apa yang salah? Saya kan sholawat, saya kan zikir, apa yang salah? Kan gitu Pak jawabannya. Sehingga susah untuk bertobat. Tidak Pak. Tapi kalau orang yang berbuat maksiat seperti zina, minum khamr, mencuri dan lainnya, dia tahu bahwa itu perbuatan salah dan suatu saat yatub ilallah. Suatu saat dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak ya. Perbuatan apa tadi yang menyelisihi sunnah. Kemudian ya selanjutnya Pak, setan itu nggak mau tinggal diam lagi, nggak mau menyerah dia, sampai betul-betul anak Adam ini tunduk sama dia, baru dia menyerah. Tidak mampu dengan cara yang kedua, maka dia akan menempuh cara yang keberapa? Ketiga. Apa itu Pak? Dobes. Apa itu dobes? Dosa-dosa besar. Itu bahasa saya, antum jangan duplikat, anak kayak izinin. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menulis satu kitab yang berjudul Al-Kabair. Di situ Imam Adz-Dzahabi menyusun kumpulan dosa-dosa besar. Dosa yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Adapun dosa yang ke nomor 70 adalah sabbu ahadin minas sahabah, yaitu mencela salah satu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dilakukan orang Syiah Rafidhah. Ibu-ibu sekalian terhormati Allah. Nah, ini cara iblis, cara setan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tabaraka taala. Apakah setan sudah menyerah, Pak? Oh, tidak. Enggak akan menyerah. Langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat, kira-kira antum terpengaruh dengan langkah yang mana ini?
semuanya gitu. Langkah yang keempat sekarang, ya, yaitu apa bahasanya dokel, apa? Dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Nah, setan akan menjerumuskan manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Selain yang hadir dari pengajian di Masjid Al-Hakim, saya mau tanya ini. Contoh dosa kecil apa Pak? Hadiahnya umroh. Kalau bapak-bapak mampu. Ayo Pak, hadiahnya umroh. Benar, kalau bapak mampu. Apa contoh dosa kecil nih Pak? Apa contohnya? Apa Pak? Wah, ikut-ikutan sana kayaknya. Udah saya sampaikan kemarin. Iya, melihat wanita. Enggak, salah Ibu. Bukan melihat wanita. Kalau melihat istri, kan wanita itu. Melihat wanita yang bukan mahramnya, itu yang disertai dengan syahwat, sengaja. Atau memandang, mendengar, melihat, menyentuh, atau bahkan dalam hati kita terdetik ingin melihat perempuan yang cantik, coba perempuan itu saya sikat aja gitu ya. Ini terdetik dalam hati, termasuk perbuatan dosa kecil Pak. Ini cara-cara syaitan semua ini. Gitu Pak ya. Kalau setan tidak mampu dengan cara yang keempat, maka dia akan turun ke cara yang selanjutnya, cara yang halus. Cara yang halus. Apa itu Pak? Menyibukkan hamba dengan perkara-perkara mubah. Perkara mubah itu artinya perkara kalau dikerjakan tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contoh, main bola. Main bola boleh, mubah. Saya sendiri 2 kali sepekan main futsal, kalah antum. Suka saya. Nah, kalau sekiranya kita main bola, kalau antum ke Jakarta, di Istora Senayan Jakarta itu ada tempat untuk main bola di sana. Orang-orang tuh pada masuknya jam 2 ini Pak, jam 2 siang. Terus selesai main itu kadang lama lah baru selesai main Pak. Nah, mereka sholat asarnya di mana? Nanti aja. Sholat asarnya masih ada waktu, besok lusa. Kalau nonton bola belum tentu ada besok. Nah ini Pak, yang tadinya perbuatan mubah karena melalaikan kita dari jalan Allah, dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka perbuatan mubah berubah menjadi haram. Wal'iyatubillah, jadi dosa Pak. Paham ya? Kira-kira siapa ini? Ya banyak lah. Kemudian yang selanjutnya Pak, ketika syaitan tidak mampu dengan cara yang kelima, maka dia akan menempuh cara yang keenam. Mendahulukan yang tidak utama daripada yang utama. Kalau bahasa saya itu mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Nah itu, gitu Pak ya. Contoh, qiyamul lail. Qiyamul lail itu sunnah apa wajib ya? Sunnah. Tapi kalau qiyamul lail kemudian sehingga qiyamul lail dia ini sampai mau dekat-dekat subuh, 5 menit sebelum subuh baru dia tidur. Nanti aja dia sholat subuhnya, capek sholat tahajud, sehingga dia tidak sholat subuh. Wah ini qiyamul lailnya mengalahkan sholat subuh. Sholat subuh itu wajib apa sunnah? Wajib. Maka yang sunnah tidak akan pernah bisa mengalahkan yang wajib. Nah kalau sampai ada orang yang sunnah, yang melakukan sunnah tapi mengalahkan yang wajib, maka sungguh orang itu telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Wal'iyatubillah. Are you understand about that? Paham Pak? Ya paham ya. Ya kemudian ini dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masyadis Syaitan dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Baik, kita lanjut. Lalu jin dari kalangan setan itu apakah manusia bisa melihatnya? Kemarin hari Sabtu sudah ana jelaskan. Ya. Tidak perlu saya jelaskan secara detail-detailnya. Yang jelas sudah kemarin.
Dalilnya adalah surah Al-A'raf ayat 27. Ini dalilnya. Kita lihat, apakah manusia itu bisa melihat jin, melihat setan dari kalangan jin apa tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, janganlah sekali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu." Siapa ibu bapak kita, Pak? Adam dan Hawa dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Mulai dari sini atau lihat. Sesungguhnya setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jelas nggak? Jadi manusia bisa melihat jin nggak, Pak? Sesuai ayat ini bisa melihat nggak? Tidak bisa, Pak. Tapi kalau dia itu bisa melihat jin, penampakan secara asli jin tersebut, berarti di matanya ada jin. Kalau di matanya itu ada jin, harus di apa, Pak? Diruqyah, yaitu harus diruqyah, dikeluarin itu jinnya. Ya, kalau ada di antara antum, ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat jin, biasanya di matanya itu ada jin. Makanya kalau jin itu ada di mata, kalau baca Al-Quran suka ngantuk, kalau kajian itu suka ngantuk. Ada yang ngantuk di sini ke kajian, itu di matanya jin. Lagi baca Al-Quran itu cepat keluar air matanya. Gitu, Pak ya. Ini biasa di sekitar alis matanya itu ada jinnya. Kalau mau mengeluarkan jin, ambil obeng ditusuk, insyaallah. Dengan cara diruqyah maksudnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut. Lalu kapan jin itu masuk ke tubuh manusia? Itu juga kemarin sudah saya sampaikan. Ada berapa tempat? Ada berapa waktu, Pak? Ada berapa, Pak? Buka dulu bukunya. Ada 4. Waktu jin masuk ke tubuh manusia itu yang pertama. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Bali, hafizahullah ta'ala. Belum menjelaskan ada 4 waktu. Yang pertama ketika marah sekali, kemarin sudah saya sampaikan. Yang kedua ketika lalai dari Allah. Yang ketiga ketika hawa nafsu bergejolak. Tanda kutip. Nafsu sama siapa maksudnya? Sama perempuan yang bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram, Pak. Salah, yang mahram. Bukan mahram. Kalau antum bilang muhrim, ya benar, karena dia nggak haji, nggak ihram kan. Kemudian yang keempat adalah ketika takut yang berlebih-lebihan. Nah, ini 4 waktu setan itu masuk ke tubuh kita. Itu, Pak ya. Kita kajiannya itu sampai jam 10:30. Kajian teorinya, prakteknya sampai zuhur insya Allah. Prakteknya lebih banyak. Ya, dengan praktek itu mudah-mudahan penyakit-penyakit Bapak itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Ikhwanul akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya, bahwa apa sebab jin ini masuk. Nah, ini Anda belum jelasin kepada antum semua. Sebab-sebab jin itu masuk ke tubuh manusia. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu di antaranya Syekh Abdul Salam Bali di dalam kitabnya Biqayatul Insani Minasyaitoni wal Jinni, disebutkan oleh beliau sebab jin itu masuk ke tubuh manusia. Yang pertama karena senang terhadap seseorang, karena senang, Pak. Jadi jin itu suka sama manusia. Maka kalau antum laki-laki ganteng itu biasa disukai sama jin wanita. Makanya antum jangan ganteng caranya. Lihat anak ini, alhamdulillah. Alhamdulillah beruntung. Atau ibu-ibu, jangan cantik, kenapa disukai itu sama jin? Pernah saya tablik akbar di kota Bekasi. Saya menangani pasien ini. Ketika tablik akbar langsung kesurupan massal, 50 orang kesurupan mahasiswa semua. Ketika saya ruqyah akhwat ini, saya tepuk pundaknya. Kalau bukan akhwat ya, ikhwit. Kalau akhwat tuh yang udah ini ngaji, ini ikhwit, nggak pernah ngaji dia.
Jadi saya tepuk pundaknya, Bu. Ukhruj ya aduallah. Keluarlah wahai musuh Allah. Saya kaget, Pak, dia jawab pakai bahasa Arab yang fasih. Ya Ustaz, ana la urid an akhruja fi hadzal badan. Waduh, kaget saya. Ustaz, saya enggak mau keluar dari tubuh perempuan ini, katanya. Wah, saya luar biasa, jin pintar bahasa Arab. Kalah antum itu sama jin. Akhirnya saya tanya lagi, Mas Mukal Karim, siapa nama kamu? Ana Mustafa ya Ustaz. Saya Mustafa Ustaz. Min aina anta? Kamu dari mana? Ana min Misra Ustaz. Saya dari Mesir. Saya pukul, anta kadib. Kamu bohong. Iya Ustaz, saya dari Banten, katanya. Masya Allah, jinnya itu bohong dia. Ternyata jinnya dari Banten, Tangerang. Ngapain itu? Ternyata dia tinggal di pesantren, akhirnya pintar bahasa Arab. Hebat itu jinnya. Kenapa jin itu masuk? Karena dia suka sama perempuan tadi. Setelah dia keluar, saya tanya sama mbaknya, Mbak, bisa bahasa Arab ya? Ustadz, ngaji aja nggak bisa, katanya. Ternyata jinnya lebih pintar daripada ikhwi tadi. Subhanallah. Nah ini ya, antum kalau nggak bisa bahasa Arab, belajar sama jin itu. Subhanallah. Ya, itu yang pertama. Karena apa, Pak? Karena senang terhadap seseorang. Ana terus terang saja pengalaman chattingan BBM-an sama jin. Kemarin Ana BBM sama jin dari Padang. Ada juga, nggak usah sebutin nama pasiennya. Kemudian BBM sama jin dari Jambi, BBM dari jin dari Tangerang, Jakarta. Ya, sekali dari luar daerah, luar negeri. Hebat tuh. Ustadz bangsat, katanya. Kenapa Ustadz kok dakwanya sedikit-sedikit menyinggung kami, kata dia. Masya Allah, kaget saya. Ya masyarakat, jangan keluar kalian. Kenapa? Ustadz, saya nggak bakalan keluar dari tubuh ibu ini. Saya sudah suka sama ibu ini. Masya Allah, dia suka. Itu, Masya Allah, inilah kurang ajar jin ini, suka sama manusia. Gitu ya. Bapak-bapak, ibu sekalian dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, sebab jin itu masuk ke tubuh manusia karena balas dendam. Nah ini hati-hati, Pak. Balas dendam seperti ini, contoh, saya ceritakan lagi pengalaman. Saya mengajarkan teori sekaligus pengalaman-pengalaman di lapangan. Ana menangani pasien, dia ini bapak-bapak kira-kira umur 40 tahun lah. Maaf, kemaluan kelakiannya itu bengkak seperti ini besarnya. Bengkak, Pak, merah, bengkak. Kata orang sih, saya nggak melihat kan, yang jelas bengkak. Nah, diperiksa di dokter, Pak, rumah sakit besar, di USG, semuanya itu normal, nggak ada penyakit. Tapi selama 1 bulan dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Pas saya ke rumahnya, wah ini jin ini. Saya tekan kemaluannya itu teriak orang-orang, dikirain saya mau bunuh orang itu. Saya tekan, teriak jinnya, ampun Ustaz, ampun Ustaz. Saya tanya dia, kenapa kamu masuk? Sebenarnya saya nggak mau masuk Ustaz, karena bapak ini kencing sembarangan di got, kena kepala saya masuk Ustaz. Nah, dendam lagi jin ini, Pak. Makanya bapak-bapak biasanya tukang sopir nih, kencingnya biasa di pinggir jalan, ada pohon, katanya, hati-hati, kena kepala jin itu. Jinnya dendam. Subhanallah. Setelah jinnya keluar, saya nasihatkan kepada bapak tadi, bapak jangan suka kencing sembarangan. Alhamdulillah, tadinya bapak nggak pernah sholat, sekarang sudah sholat. Masya Allah. Makanya antum belajar ruqyah, kemudian dakwah lewat ruqyah lebih cepat mengena, Pak. Betapa banyak dukun-dukun yang bertemu dengan anak, yang datang ke rumah. Alhamdulillah, atas izin Allah, Allah memberikan hidayah lewat perantara anak, lewat perantara kita peruqyah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ini live di radio nggak ini? Radio. Semoga dukun-dukun yang mendengarkan ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dukun-dukun, karena terus terang saja saya sering berhadapan dengan jin-jin mayoritas kiriman dari Sumatera Barat. Semoga Allah memberikan
hidayah kepada para dukun-dukun yang mendengarkan kajian ini. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, hidayah masuk Islam, hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Itu yang kedua, Pak. Sekarang yang ketiga. Sebab yang ketiga, karena dipanggil. Nah, ini mayoritas umat Islam memanggil jin. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memanggil jin? Memanggil jin itu dengan beberapa perkara, tapi yang lebih dominan yang sering dilakukan oleh umat Islam, ya, memanggil jin itu ada dua cara, Pak. Cara yang pertama adalah orang yang belajar ilmu kebal, yang belajar ilmu kebatinan, yang belajar ilmu tenaga dalam, tenaga luar, tenaga atas, tenaga bawah, itu semua dipelajari sama dia. Ya, ilmu orang-orang yang belajar ilmu kebal. Seperti saya dulu, ilmu kebal, nggak mempan ditebas, orang nebas saya seperti nebas ban mobil. Coba antum tes sekarang juga, insya Allah langsung berdarah badan anak. Nah itu, Pak. Kalau kita belajar ilmu-ilmu seperti itu, maka semua jin-jin yang yang masuk itulah karena dipanggil. Itu namanya jin khodam. Jadi jin yang dipanggil dengan cara belajar ilmu-ilmu seperti itu jin khodam. Rata-rata yang masuk adalah jin macan atau singa atau harimau. Jin harimau. Maka saya nasihatkan kepada bapak-bapak yang hadir di majelis ini atau masyarakat di Padang ini mendengarkan kajian ini, bertobatlah antum, bertobatlah anda semua dari perbuatan yang anda lakukan, dari perbuatan di masa gelap anda, dari perbuatan menyekutukan Allah. Ingat, perbuatan semacam ini adalah perbuatan menduakan Allah tabaraka taala. Ketika anda tidak membuang jin-jin khodam yang ada di tubuh anda, maka ingat, ketika lagi sakaratul maut akan dipersulitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka bertobat kepada Allah, tangisin dosa-dosa anda semua, menangis kepada Allah, nangis kepada Allah. Wahai para jin yang hadir ini, jin-jin khodam semua yang masuk ke tubuh bapak-bapak ini, saya nasihatkan kepada kalian, bertobat kalian kepada Allah atas kezaliman yang pernah kalian lakukan hari ini juga. Semuanya keluar dari tubuh bapak ini, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dosa yang pernah kalian lakukan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu sekalian dirahmati Allah, cara yang kedua untuk memanggil jin adalah mengamalkan wirid-wirid yang tidak sesuai dengan sunnah. Allah, 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 Allah sampai 1000 kali. Al-Jabar, Jabar, Jabar, Jabir, 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 apa sampai 1000 kali. Ya, As-Somad, As-Somad, As-Somad sampai 1000 kali. Ya, itu kelihatannya putih, tapi karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan, maka jadi hitam. Jinnya masuk, seperti kisah yang kemarin yang pernah Anda sampaikan ke antum semua. Seorang pasien anak itu yang diperintahkan oleh kiainya untuk mengamalkan wirid Al-Jabar. Al-Jabar, dia disuruh sama kiainya, Pak, kamu kalau mau kuat, Al-Jabar itu kan artinya perkasa, Pak, ya, sombong, apa istilahnya, kuat lah. Ini kata kiainya supaya kuat. Akhirnya dia mengamalkan wirid Al-Jabar, Al-Jabar, Al-Jabar sampai 1000 kali. Sebelum sampai ke 1000 kalinya, akhirnya jin itu masuk ke tubuh bapak, ke tubuh mas ini. Ketika diruqyah, jin yang ngomong, Ustadz, sebenarnya saya nggak mau masuk karena saya dipanggil dan nama saya itu Abdul Jabbar. Ya udah, saya masuk. Nah itu, Pak. Al-Jabar, Al-Jabar itu bapaknya manggil Abdul Jabbar. Siapa Abdul Jabbar? Nama jin. Masya Allah. Jadi setiap orang yang wirid-wiridnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, berarti itu memanggil jin. Paham ya? Kemudian yang keempat, sebab jin itu masuk ke tubuh manusia.
karena dikirim alias sihir. Nah, ini banyak ini ya, karena disihir, Pak. Bapak-bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita lanjut. Apa gejala gangguan jin kepada manusia? Kalau ana sebutin gejala-gejalanya di sini, Pak, ya 95% itu benar-benar ada gangguan jin. Saya tidak berani mengatakan 100%, Pak, ya. Tidak berani. Kalau saya mengatakan 100% itu harus membutuhkan apa? Dalil. Kira-kira 95%. Gejala-gejala gangguan jin kepada manusia. Di sini ada dua gejala, Pak. Ada dua bagian. Yang pertama, gejala pada waktu tidur. Gejala pada waktu tidur itu biasanya dia merasakan hal-hal yang nanti saya sebutkan. Kalau dia merasakan salah satu dari ini, berarti dia itu gangguan jin. Yang pertama, susah tidur malam, bolak-balik bantal, bolak-balik kepala, tidak bisa tidur. Susah tidurnya bukan karena mau dikejar sama rentenir, bukan. Karena banyak utangnya, bukan, Pak. Susah tidurnya memang susah tidur, Pak. Bukan karena banyak utang dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, cemas. Cemas itu apa? Sering terbangun pada waktu malam, Pak. Tidur, bangun sebentar, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Nah, ini apa? Gejala pada waktu tidur. Kemudian yang selanjutnya lagi, Pak, mimpi buruk. Mimpi buruk itu apa? Mimpi melihat sesuatu yang mengancamnya, lalu ingin berteriak meminta pertolongan tetapi tidak bisa. Pernah melakukan itu, Pak? Pernah mendapatkan itu? Kita mau dicekik atau dikejar sama orang, kita mau teriak minta tolong tapi susah untuk teriak, itu seakan-akan ada yang nahan tenggorokan kita. Ketahuilah itu disebabkan karena gangguan jin, Pak. Kemudian contohnya lagi, mimpi melihat berbagai binatang seperti kucing, anjing, ular, singa, serigala, tikus, kalajengking dan lain sebagainya. Intinya mimpi bertemu dengan binatang-binatang yang berbisa, binatang buas dan itu, atau binatang melata, ya, hewan 1000 kaki dan lain sebagainya itu, Pak. Kemudian contohnya, bunyi gigi geraham beradu pada saat tidur. Kalau lagi tidur gitu bunyi giginya, jadi mengadu gigi, menggerutuk gigi. Paham maksudnya ya? Jadi giginya itu diadu, Pak. Ibu, kalau suaminya menggerutuk gigi, ibu rukiahin dia. Itu biasanya ada jin itu. Atau kalau ibu sendiri, istri kita, ya, menggerutuk gigi lagi tidur, antum meruqyahin dia. Paham ya? Jadi kita harus bisa meruqyah. Kemudian yang selanjutnya, tertawa, menangis atau berteriak pada saat tidur. Teriak, menangis, tertawa ketika lagi tidur. Nah, ini juga, Pak, gangguan jin. Ya. Nanti antum lihat di rumah nanti, kira-kira ada nggak yang pernah saya alamin, gitu nanti, Pak, ya, antum lihat. Kemudian apa lagi? Berdiri dan berjalan dalam keadaan tidur tanpa kesadaran. Nah, ini saya pernah melakukan dulunya. Berjalan. Ada pernah terjadi, Pak. Bapak ini dia tidur bersama istrinya. Akhirnya dia bangun mengambil pisau, akhirnya istrinya ditusuk pakai pisau, meninggal istrinya, Pak. Bahaya ini. Kira-kira di mata Allah Bapak ini dosa enggak, Pak? Dosa enggak? Enggak. Tapi di mata negara melanggar enggak?
Ya melanggar, tetapi penjara lah dia. Kan gitu. Nah, ini Pak diantara gangguan jin, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mimpi jatuh dari tempat tinggi. Gitu saya dulu mimpi jatuh dari pohon, memang benar akhirnya saya jatuh dari ranjang. Subhanallah, ini mimpi buruk Pak, ya. Kemudian yang berikutnya, mimpi berada di kuburan atau tempat-tempat yang kotor, tempat sampah. Gitu Pak. Mimpi bertemu dengan di tempat-tempat seperti itu kemungkinan ada jin Pak. Ya. Terus jinnya itu di posisi mana Ustadz? Nanti saya jelaskan. Tempat-tempat jinnya itu letak jinnya itu di mana saja. Ya, supaya nanti bisa kita usir sendiri atas izin Allah. Sebelum saya lanjut, ya, saya jelaskan mulai hari ini sampai besok saya nggak menerima ruqyah. Ya Pak ya. Kalau disuruh ngisi kajian sampai malam insya Allah saya siap, tapi suruh ruqyah, masya Allah, saya nggak siap, gitu Pak ya. Nah dengan adanya pelatihan ini semuanya harus bisa meruqyah dirinya sendiri atau meruqyah orang lain, ya. Kemudian selanjutnya, mimpi melihat hantu apa sajalah, mak lampir kah, Joko Tingkir kah, Joko Pingit kah, gitu Pak. Kemudian apa? Mimpi melihat orang aneh seperti tinggi sekali, sangat pendek atau hitam banget seperti orang Papua gitu. Itu Pak ya. Mimpi bertemu dengan orang-orang seperti ini, orang aneh. Nah, ini ada gangguan jin Pak. Yang kedua, gejala di waktu sadar. Nah, di waktu sadar ini maksudnya di waktu tiap hari, ya. Yang jelas bukan waktu tidur. Apa saja gejala-gejalanya? Yang pertama, selalu pusing. Antum lihat di sini, pusingnya bukan karena penyakit kedua mata, karena saraf mata itu bersambung dengan saraf yang ke kepala, atau kedua telinga, hidung, gigi, tenggorokan, lambung, atau sering pusing sebelah. Namanya apa itu bahasa dokternya Pak? Migrain. Itu Pak, migrain. Coba Bapak kalau sekiranya sudah minum obat dokter gitu ya, tetap migrain terus menerus, coba antum meruqyah dirinya sendiri. Besar kemungkinan ya itu ada gangguan jin di sekitar belakang kepalanya itu, ya, di belakang kepalanya. Makanya antum ketika ruqyah ditepuk-tepuk gini, kalau nggak puas dengan tepukan pakai palu, pang gitu, insya Allah. Gitu Pak ya. Kemudian yang selanjutnya, yang berikutnya, linglung pikiran, jadi nggak nyambung Pak. Kalau orang ngomong A, dia ngomong Z, linglung pikirannya. Kemudian yang berikutnya, sering lemas, lelah atau malas untuk beribadah. Apalagi ketika mau sholat tiba-tiba lemas. Pokoknya gampang lemas Pak, gampang capek. Itu Pak ya. Nah biasanya kalau bapak-bapak merasakan seperti ini atau ibu-ibu merasakan seperti ini, biasanya tempat jinnya itu sakitnya tuh di sini. Nah di dada. Apa Bu? Sakitnya apa Bu? Sakitnya tuh di sini. Maksudnya di dada biasanya. Makanya kalau ibu-ibu gampang capek, suka lemas apa segala itu biasa jin di sekitar dada. Makanya hati-hati itu kalau jin itu ada di dada, efeknya apa? Sensitif. Ya. Sensitif. Gampang marah, emosional. Asma dan yang lainnya itu. Kemudian yang selanjutnya, rasa sakit pada salah satu anggota badan dan dokter tidak sanggup mengobatinya. Coba di sini Anda menggunakan bahasa tidak sanggup mengobatinya, bukan menyembuhkan, karena yang menyembuhkan bukan dokter, bukan ustadz, ya. Di sini letak akidah kita itu. Karena yang menyembuhkan itu adalah siapa? Allah. Adapun dokter dan ustadz itu hanya bisa mengobati saja.
Nah, kalau sudah diobati sama dokter, Pak, gitu ya, namun tidak sembuh-sembuh juga, berarti itu ada gangguan jin. Kemudian yang berikutnya, haidnya tidak teratur. Ini bukan buat bapak-bapak, antum nggak pernah haid. Ibu-ibu, akhwat, haidnya tidak teratur, kadang maju, kadang mundur, kadang telat 2 hari, 3 hari, seminggu, kadang telat sudah 6 bulan dicek, ternyata cek urinnya ternyata negatif, nggak hamil. Berarti kalau haidnya itu tidak teratur, maka letak jinnya itu di sekitar perut. Kalau jin itu letaknya di sekitar perut ibu-ibu, efeknya tadi haidnya tidak teratur. Kemudian apalagi, ini khusus ibu-ibu dulu, karena banyak ibu-ibu kemarin nggak hadir ya. Kalau haid, kalau jinnya itu masih ada di sekitar perut, efeknya juga adalah susah hamil. Nah, kalau susah hamil, itu posisi jinnya itu di sel telurnya. Jadi di sel telur, ketika sperma suami itu masuk, maka dihalangin sama jin, dimakan sama jin, akhirnya nggak masuk ke sperma istri tersebut sehingga tidak membuahkan anak. Nauzubillah min dzalik. Di USG sel telurnya subur, tapi kemudian dicek suaminya juga perkasa suaminya, tapi nggak bisa hamil. Nah, di sekitar sel telurnya. Kalau sekiranya jin itu di sekitar dinding rahimnya ibu-ibu, berarti gampang keguguran. Bisa hamil tapi gampang keguguran. Makanya jin itu akan mengikir sedikit demi sedikit dinding rahim ibu-ibu sehingga kandungannya itu lemah. Kalau lemah kandungan, sudah bayinya langsung langsung keluar janinnya itu, langsung menetas, langsung keluar. Namanya ayam. Ya, bapak-bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Atau perhatikan antum, atau kalau jin itu ada di sekitar perut, mau sholat, mau berwudu, sudah berwudu, pengen buang angin, pengen buang air besar, buang air kecil. Atau kalau lagi sholat pengen buang angin melulu, kalau enggak sholat tidak pengen, tuh seperti itu. Siapa Pak? Banyak ya? Nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada, maksudnya nggak ada yang sedikit, semuanya. Kemudian yang selanjutnya, emosional atau sangat sensitif, tadi sudah saya sampaikan. Emosional Pak, gampang marah. Kalau gampang marah itu posisi jinnya ada 2 Pak, di ulu hatinya sama di ubun-ubun kepalanya. Ya Pak ya, di sini sama di sini, di ubun-ubun. Kemudian yang berikutnya, sering buang air besar, air kecil atau angin ketika mau sholat. Tadi saya sampaikan ya, sering buang angin, buang air besar, atau buang air kecil ketika mau sholat atau sudah berwudu. Sekali lagi, jinnya ada di mana tadi? Di sekitar perut. Sudah. Lupa rakaat atau bacaan ketika sholat. Aduh, gitu Pak ya. Jadi kalau lagi sholat, rakaatnya itu lupa, ini sudah 3 apa 4 ini, gitu Pak. Atau bacaannya seharusnya bacaan surat Atin, lari ke surat Wal Asri. Atau baca surat Wal Asri, lari ke surat Atin, kan gitu ya. Illal ladzina amanu, dia baca surat Wal Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah ini Pak, baca qul ya ayu qul ya kafirun, enggak berhenti, enggak habis-habis. Kenapa? Karena memang ayatnya semua sama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma'bud wa la ana 'abidun ma'abatum wa la antum 'abiduna ma'bud wa la ana 'abidu ma'abatum wa la antum 'abiduna ma'bud wa la ana 'abidu ma'abatum. Kok enggak berhenti ini? Gitu Pak.
Nah ini biasanya kalau seperti itu jinnya ada di sekitar kepala Pak ya. Nah kalau jin itu ada di sekitar kepala, nah itu efeknya Pak, antum harus pretelin tuh dia itu Pak ya. Kemudian yang berikutnya, sering sakit atau berat di bagian pinggang, punggung dan bahu. Nah kalau di bahu itu seperti ada beban Pak ya. Kata mahasiswa, saya sering rukyah mahasiswa itu, Ustaz, saya memang ini Ustaz, saya sering bawa laptop. Masa bawa laptop membuat apa punggungnya berat? Ya kata kalau bahasa anak pondok itu la tak mungkin kan gitu. La tak mungkin gitu Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, susah dapat jodoh. Ibu-ibu nih, ibu-ibu, mbak-mbak ini sudah umur, saya belum nikah Ustaz, mungkin takdirnya belum dapat. Sudah umur berapa Bu? Baru 40 tahun. Kok baru 40 tahun? Belum dapat jodoh, baru 40 tahun. Khadijah saja nikah sama Rasulullah umur berapa? 40. Dia mau ikut Khadijah, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, jinnya itu apa susah dapat jodoh, maka jinnya itu di sekitar wajah. Nah, di sini nih Bu. Ya, di sekitar sini, di sekitar wajahnya. Ya, ditekan nih, sekitar wajah. Ya. Paham ya Ibu ya? Bapak-bapak. Kemudian yang berikutnya, apalagi ciri-cirinya, Pak? Istri tiba-tiba benci sama suami atau sebaliknya tanpa ada masalah. Saya pengalaman ketika pulang ngisi taklim sekaligus rukyah orang. Saya pulangnya jam 10 malam. Saya mengetuk pintu rumah, buka pintu. Akhirnya saya masuk menemui istri saya yang pertama dan apa Ibu dan terakhir. Nah, akhirnya saya buka pintu, kata istri saya, ceraikan saya katanya. Waduh, kaget saya. Pertama kali saya buka pintu kamar, langsung dia bilang, ceraikan saya. Saya muak lihat kamu itu. Saya pengen muntah lihat kamu itu. Waduh, istri saya kan orang yang lembut. Kok tiba-tiba dia kasar seperti mak lampir kan gitu. Masya Allah. Akhirnya apa? Nah ini ada nggak beres nih. Saya pegang kepalanya Bu. Saya pegang kepalanya. Nah, saya tahu nih kalian tuh jin itu. Ngaku ayo, saya bilang gitu, ngaku. Iya Ustadz kata dia. Saya, kamu datang dari mana? Itu jin yang Ustadz rukyah itu saya duluan nyampe katanya. Masya Allah. Luar biasa itu. Saya duluan nyampe daripada Ustadz. Hebat tuh jinnya itu. Saya pakai motor, dia duluan nyampe, nggak tahu terbang kayaknya jinnya. Subhanallah, kurang ajar itu jinnya. Itu Pak ya. Makanya antum-antum Pak, kalau bertemu dengan istri kok tiba-tiba marah, antum jangan langsung ambil hati. Ya Pak ya. Ini main, wah kamu sering marah sama saya talak kamu dengan talak 10 sekaligus katanya. Ayo hati-hati, jangan seperti itu. Atau istri tiba-tiba tiba-tiba melihat suaminya marah, jangan dulu langsung ngambil hati. Kalau yang tadinya itu biasa lemah lembut, tapi kalau awal nikah main hantam aja, kulkas diangkat, kulkas dibanting, ya udah, itu bukan gangguan jin tapi gangguan iblis itu. Ya bapak-bapak ibu sekalian hormati Allah, kita lanjut sekarang. 5 menit lagi kayaknya ini baru kita pretelin semua nih. Ustadz ini ganas-ganas bahasanya. Ya kita lanjut. Bagaimana metode menangkal jin dan sihir? Nah ini Pak, ini sangat penting. Ini lebih penting daripada yang sebelumnya. Kita menggunakan metode yang diajarkan oleh Rasulullah, namanya metode salafus soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah keluar dari metode yang diajarkan oleh para salafus soleh. Ya, jangan sampai keluar dari itu. Saya ingatkan kepada orang yang masih anti, masih benci dengan kata-kata salaf. Nah, saya ingatkan itu. Salaf itu bukan kelompok, bukan harokah, bukan stempel, bukan. Tapi salaf itu adalah sebuah manhaj, sebuah
metode di dalam memahami ajaran Islam yang lurus, yang benar, yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan salaf tiada lain tiada bukan melainkan Rasulullah dan para sahabatnya dan generasi setelahnya itu. Paham ya nih? Supaya ini orang-orang gak anti gitu kan. Nah, bagaimana metode penangkal jin dan sihir itu? Caranya yang pertama ini ada 4, Pak. Metode yang ampuh untuk menangkal jin dan sihir ada 4 macam. Wah, orang-orang pada berwudu ini, kayaknya jin mau keluar lewat pipis kayaknya nih. Pada ketawa semua itu. Ya, kita lanjut, Pak. Metode yang pertama, ini metode yang paling utama, yaitu tauhid yang lurus. Tauhid yang lurus itu adalah akidah yang benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah yang lurus. Bukan akidah Jahmiyah, Khawarij, Murji'ah lain sebagainya, tapi akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak akan mampu untuk menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya, yang bertawakal kepada Allah. Jadi tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan. Jadi setan itu tidak akan bisa menguasai siapa? Menguasai siapa? Orang-orang yang tauhidnya lurus. Pertanyaan adalah, lantas siapa yang dikuasain oleh siapa? Oleh setan. Nah, ada lanjutannya, Pak, ayat yang ke-100. Saya tidak cantum di sini, nanti di rumah bisa lihat. Ayat yang ke-100, apa ayatnya? Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawna walladzina hum bihi musyrikun. Hanya saja setan itu berwala, berloyalitas kepada orang-orang yang menduakan Allah. Nah, ini nih, menduakan Allah. Kemudian cara yang kedua, metode yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi memerintahkan setiap kali kita keluar rumah membaca 2 doa. Ya, setiap kali kita keluar rumah, Pak. Yang pertama, saya bacakan hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan Abi Daud di nomor hadis 5095. Dan hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala," apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Antum baca itu insya Allah. Nah, di sini ada kata-kata tawakal kita kepada Allah. Kemudian bacaan yang kedua adalah membaca satu kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Nah, kalau kita membaca itu apa kata Rasulullah? Ya, apa kata malaikat? Hudita wa kufita wa qita. Nah, kamu sudah mendapatkan petunjuk, kamu sudah dijaga sama Allah. Nah, ini dijaga sama Allah, Pak. Kita mengucapkan kalimat itu ya. Yang ketiga, mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Allah berfirman tentang iblis, fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaan engkau ya Allah, kata iblis, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba Allah, hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ikhlas, Pak. Ikhlas di sini maksudnya tidak riya, tidak syirik, itu maksudnya, Pak. Kemudian yang keempat,
untuk metode untuk menangkal jin itu adalah amal soleh yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa amalan soleh itu, Ustadz? Antum catat, ini penting sekali, amalan yang harus kita amalkan. Yaitu pertama, merutinkan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau ayat kursi itu 1 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali. Kapan, Ustadz? Setelah selesai sholat fardu, khususnya di sholat ba'da asar dan di ba'da asar dan di ba'da subuh, atau di ba'da maghrib, boleh juga kalau nggak sempat subuh. Adapun bacaan umat Islam yang sering kita dengar, ada buku namanya Al-Ma'thurat. Saya tidak perlu memberitahukan siapa pengarangnya, semuanya pasti tahu. Judul bukunya Al-Ma'thurat. Ya, dijelaskan tentang zikir pagi petang. Di situ dia mencantumkan apa? Surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian inna dina indal Islam dan lain sebagainya. Itu tidak ada sunnah dari Nabi SAW. Memang benar itu ayat-ayat, tapi ayatnya ayat buat ruqyah, bukan untuk zikir pagi petang. Antum paham nggak? Nah, ayat untuk zikir pagi petang itu hanya 4 saja, Pak. Dan ini termasuk muqayyad, tidak boleh dikurangi, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh tambahin. Apa itu ayatnya tadi? Ayat kursi berapa kali, Pak? 1 kali. Al-Falaq berapa? 3 kali. Kemudian Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kemudian Al-Ikhlas berapa? 3. Nggak boleh dikurangin dan nggak boleh dilebih-lebihkan. Kalau bapak-bapak membaca Al-Fatihah setelah selesai sholat, bukan jinnya kabur, justru jinnya datang. Kok bisa, Ustadz? Iya, kenapa? Karena melakukan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Are you understand? Paham? Yes. Kemudian yang selanjutnya, amalannya apa saja? Membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ayat 285 sampai 286. Kapan? Permulaan malam. Nih, saya bacakan dalilnya. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 5009. Kemudian Imam Muslim di nomor 2714. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada permulaan malamnya. Permulaan malam ini ada para ulama mengatakan setelah sholat isya mau tidur, ya, maka lakafat, maka itu cukup bagi dia. Apa makna cukup bagi dia ini? Itu Pak ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib min Kalamit Thayyib. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan cukup di sini adalah dia dilindungi dari kejahatan-kejahatan. Ayatnya apa, Pak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai selesai itu. Kemudian yang berikutnya, Pak, sering berzikir dan berta'awuz kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, khususnya di sore hari. Nabi SAW bersabda, saya bacakan hadisnya, Pak. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitab Majmuz Zawaid di juz yang ke-10 di halaman 123, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina taghibu syamsu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai'un fi lailatin
Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ketika terbenam matahari, berarti sore hari, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa 3 kali, ya, lam yadurru syai'un fi lailatin, maka tidak ada satupun yang memudorotkan dia pada malam hari itu sampai subuh. Masya Allah. Jelas ya? Tentunya harus di sini Pak, yakin sama Allah gitu. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, menjaga sholat berjamaah. Nah, saya pernah tanya sama jinnya Pak. Jin, saya tanya, sama siapa ya? Siapakah orang yang kamu takutin? Akhirnya jinnya ngomong, Ustadz, kami takut dari 2 orang. Ini tumben, ini jinnya kuat berkata benar. Biasanya suka selalu berbohong dia, selalu dusta dia. Ini tumben-tumben saja dia kata benar. Ustadz, kami itu sangat takut sama 2 orang. Orang yang pertama adalah orang yang ikhlas. Orang yang kedua adalah seorang laki-laki yang suka sholat berjamaah di masjid. Nah, bapak-bapak sholat berjamaah di masjid, tapi jangan niatkan supaya ditakut sama jin. Antum gak dapat pahala nanti. Wah, saya sholat berjamaah di masjid supaya apa? Supaya ditakuti sama jin. Udah percuma antum. Ya, niatkan untuk menunaikan kewajiban kita. Kemudian berikutnya, menjaga qiyamul lail, ya, menjaga qiyamul lail, Pak. Kemudian selanjutnya menjaga wudu. Kenapa Pak? Ada hadis yang jayyid yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, bahwa orang yang berwudu, yang menjaga wudunya, ketika batal berwudu lagi, ketika batal berwudu lagi, seperti yang dilakukan oleh sahabat siapa? Bilal bin Rabah. Nah, orang yang seperti itu bapak-bapak sekalian tidak akan pernah bisa kena sihir. Tidak akan dikena sama sihir, tidak akan. Sihir itu tidak akan bisa masuk ke tubuh dia. Masya Allah. Tapi sulit apa gampang ini Pak? Sulit. Baru selesai mencuci kaki, prakpur, buang angin, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, mengucapkan zikir berikut ini sebanyak 100 kali setelah sholat subuh. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100 kali Pak, ya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan Imam Muslim, sebanyak 100 kali Pak. Kemudian yang terakhir sekarang, ini sangat penting saya jelaskan kepada antum semua. Mungkin jarang ustadz yang menjelaskan, sekarang mungkin anak orang yang pertama menjelaskan tentang cara mengenali dukun. Nah, ini dukun-dukun di pasar-pasar mudah mendengarkan ini radio. Cara mengenali dukun Pak. Dukun itu ada 2 Pak ya. Yang pertama dukun tradisional. Kalau dukun tradisional itu biasanya kita ketahui. Kalau di daerah Jawa, kalau di Padang saya nggak tahu. Ini di Jawa. Pakai apa? Batik, pakai kris-kris, pakai kemenyan, pakai mandi 1000 rupa, apa itu namanya? Gitu. Ini dukun tradisional. Insya Allah kita bisa mengenali mereka, betul tidak? Yang sulit dikenali sama orang awam itu adalah dukun tapi berkedok ustadz. Nah, ini dengarkan itu. Semoga kiai-kiai yang sering mempraktekkan ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka telah menyesatkan ribuan umat hari ini dengan penampilan mereka itu. Ingat, antum jangan tertarik dengan penampilan orang, sekalipun sorbannya 7 susun, 1, 2, 3, 7 susun. Jenggotnya itu setengah meter, jangan tertarik. Tapi kalau dia caranya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Dukun yang mendengarkan ini, semoga Allah memberikan kesadaran kepada Anda semua. Semoga Anda semua bertobat atas kesesatan yang Anda lakukan itu.
Kenapa? Karena menyesatkan umat, Pak. Saya kasihan sama orang awam. Betul, Pak? Dibodoh-bodohin sama mereka. Orang awam kan apa? Iya Ustaz, iya Ustaz. Disuruh minum tulisan yang ada tinta warna merah, lafazkan Arab, disuruh minum, mau dia. Iya Ustaz, itu penyakit yang masuk itu, Pak. Coba, namanya orang kampung. Apa saja cirinya? Yang pertama, menanyakan nama pasien dan ibunya. Bapak namanya siapa? Nama ibu kandungnya siapa? Nama bapaknya tidak ditanya. Kenapa Ustadz? Ya enggak tahu, intinya kunci dukun lah. Saya nggak tahu juga, antum tanya sama dukunnya nanti. Yang kedua, terkadang meminta hewan dengan kriteria tertentu untuk disembelih, kemudian dikubur di tempat-tempat tertentu. Betul nggak itu? Nah, ayamnya harus warna putih, nggak boleh hitam. Ya, kalau enggak hitam, tapi enggak boleh yang warna putih sedikit pun. Warna biru, warna kuning, warna coklat, semuanya. Gitu Pak ya. Atau menuliskan mantra yang tidak dapat dipahami berupa huruf terputus. Terputus-putus di selembar kertas, atau memberikan benda untuk digantung di rumah atau ditanam. Nah, ada tulisan nih. Ini Pak, coba Bapak gantung di rumahnya. Ketahui dah, itu dukun. Sekalipun dia punya pesantren, Pak. Ini Pak, ini tulisan nih, tolong dibakar, kemudian abunya masukkan ke dalam segelas air, baru diminum. Apa yang terjadi? Saya yakin setelah itu pasti mencret, insya Allah. Kenapa? Karena penyakit semua yang masuk. Ada Pak Dokter nggak di sini? Kalau ada Pak Dokter, betul nggak Pak Dokter? Ya, betul nggak Pak Dokter? Nah, ini ada Pak Dokter belakang saya nih. Kalau minum tinta itu kan penyakit, betul ya Pak? Nah, secara logika saja nggak masuk. Itu maunya dibodoh-bodohin sama dokter, sama dokter, sama kiai, apa sama dukun? Sama dukun, bukan? Astagfirullah, bukan dokter, sama dukun maksudnya. Kemudian apa? Memakai mediasi manusia atau mentransfer penyakit ke buah atau hewan. Nah, ini banyak di Jawa itu Pak. Ambil, wah udah keluar, tangkap, masukkan ke dalam botol. Oh, itu hebat itu, Masya Allah. Rasulullah saja nggak pernah bisa itu. Menangkap atau pakai mediasi Pak. Misal ada seorang ustadz, sebagian seorang ustadz, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Ini seorang ustadz peruqyah juga dia. Misal saya meruqyah si A. Si A ini dia kena santet. Kemudian saya memanggil si B. Si B juga ini punya apa? Punya jin juga. Ya, ada jinnya juga. Akhirnya suruh inilah saling ngajak ini. Jadi mediasi ini. Pak, ini mediatornya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Sama seperti halnya kita meminta bantuan dengan jin. Tidak boleh hukumnya. Paham ya? Kemudian yang keberapa? Yang kelima, memberi amalan wirid atau zikir untuk diamalkan hingga ribuan kali. Tadi sudah sebutkan. Tidak ada sunnah dari Nabi ini. Memberi amalan wirid, zikir untuk diamalkan hingga ribuan kali yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya Pak, menyuruh mandi dengan bunga 7.000 rupiah, 7 rupiah, atau mandi kembang. Itu kebanyakan di Jawa. Kalau di Padang saya nggak pernah lihat. Pernah dengar nggak di Padang Pak? Ya nggak tahu lah kita, mudah-mudahan nggak adanya. Itu Pak ya. Kalau pakai mandi daun bidara, nah itu bagus Pak. Ini namanya mandi apa? Mandi kembang bidara. Gitu Pak ya. Kemudian yang 7, mulutnya, ini ciri-ciri dukun tuh. Mulutnya komat kamit, berkomat kamit kayak Mbah Dukun baca mantra. Itu dinyanyikan sama Alam Syah itu. Kan gitu Pak. Komat kamit, komat kamit. Mulutnya berkomat kamit ketika membaca sesuatu tanpa terdengar suaranya. Ketika menangani pasien, apa itu yang dibaca? Mungkin kemungkinan besar
saya lagi lapar, saya lagi lapar, saya lagi lapar, kan gitu kan. Kita nggak tahu dia ngomong apa. Intinya komat kamit. Ini dukun, hati-hati. Pada dasarnya Pak, semua ayat Al-Quran ya, itu ayat ruqyah, ya kan? Seluruh ayat Al-Quran pada dasarnya ayat ruqyah. Tapi ada ayat-ayat dikhususkan oleh para ulama Pak. Ibu-ibu di belakang kelihatan nggak Ibu? Hah? Nggak kelihatan? Alhamdulillah. Itu kan nikmat Ibu. Ibu lihat di situ, ada kan di situ? Ya? Ada. Oh, gambar saya. Wah, nggak perlu lihat saya udah ini duluan kok, udah lumayan. Nggak perlu lihat wajahnya. Yang paling penting tuh lihat ini. Oh, saya kira apa? Ini. Waduh, kasihan, ini sangat penting Ibu, sangat penting, bukan sangat penting, lebih penting lagi. Masya Allah. Ibu silakan catat surah Al-Fatihah. Kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian 102. Masih surat Al-Baqarah 102. Itu ayat tentang sihir. Kemudian 163. 163. Kemudian sampai 164 ya. Kemudian ayat 255 sampai 257. 255 sampai 257. Kemudian dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Wah, ini kayaknya terlalu lama Pak. Nanti aja. Nanti saya kirim lewat WhatsApp saya, nanti aja ya. Yang mau ambil apa namanya filenya, insya Allah saya bagikan gratis, free. Ini nomor konsultasi saya. Nama saya udah kenal kan Pak? Saya kira nggak kenal. Nomornya, nomor WhatsApp, yang punya nomor WhatsApp saya nanti kirim lewat WhatsApp juga. Kalau antum kirim SMS lewat HP, lewat SMS biasa, insya Allah saya balas. Tapi SMS hari ini 2 minggu baru saya balas. Lama. Saya lebih cepat lewat BBM dan lewat lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp. Silakan dicatat 08 234 053 4059. Saya ulangi lagi 08 234 053 4059. Itu nomor saya. Yang punya BBM-nya, insya Allah saya punya. Dan saya lebih cepat ngirim balas lewat ini. Karena saya banyak yang terus terang saja yang SMS saya sehari itu lebih dari 100 orang Pak. Makanya saya bilang tadi kalau SMS hari ini 2 minggu 3 minggu baru saya balas. Kemudian silakan catat pinnya 536. Silakan catat 536 itu apa ya? Untuk ejaannya apa? Elvisam ya udah L. Kemudian 32 A itu alfa 8. Saya ulang lagi 536 32 A 8. Yang ingin mendalami masalah ilmu lagi, insya Allah saya banyak mengupload artikel yang saya tulis, baik itu berkaitan dengan jin maupun sakofah yang lain, bisa dibaca di Facebook saya ya. Hasan Al-Mubarak, bukan Mubarak, Mubarak. Ini emailnya Hasan Al-Mubarak 535. Ini semuanya huruf
kecil, ibu-ibu ya, bapak-bapak huruf kecil dan nggak pakai spasi. Silakan catat, Hasan Al Mubarak 535@yahoo.com. Sudah. Hasan Al Mubarak semuanya sambung 535@yahoo.com. Mungkin ada yang mau ditanyakan, waktu selanjutnya sampai 20 menit untuk tanya jawab. Dan sekali lagi saya katakan, saya tidak bisa menangani karena terus terang suara saya tinggal setengah watt lagi. Jadi udah mau habis. Ya, mohon maaf. Jadi tolong nanti bagi teman-teman nggak ada yang datang minta ruqyah. Ya, tolong sekali lagi nggak ada yang datang minta ruqyah. Saya punya maaf. Terus terang ini setengah watt. Ya udah, silakan. Ibu-ibu bisa nitip lewat kertas. Semuanya fresh. Ayo, fresh. Takbir 1 3, Allahu Akbar. Takbir 1 3, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak ngantuk kan? Antum nggak ngantuk, cuma suaranya udah habis. Banyak orang-orang melarang poligami. Poligami dengan jin apa hubungannya, Bu? Ustaz, banyak orang-orang melarang poligami. Kalau tidak adil, katanya badannya miring. Katanya badannya miring. Tapi kalau nafsu anak tidak kuat, lagi menahan, biarlah poligami saja daripada berzina. Betul sekali, saya dukung. Jadi gini Pak, poligami itu bukan urusan yang kecil loh Pak. Betul nggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin, ini tentang poligami, tentang pasutri, pasangan suami istri. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Perhatikan, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah mengingatkan neraka wail bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Kalau mereka membeli, mereka ingin minta ditambahkan. Kalau mereka menjual, mereka mengurangi. Nah, ketika ada ayat ini, Syekh Utsaimin menjelaskan tentang ayat ini. Apa kata Syekh Utsaimin? Walaupun ayat ini berkaitan dengan tidak adil suami kepada istrinya, maka walaupun ayat ini berkaitan dengan jual beli, tapi ayat ini juga berkaitan dengan pasangan suami istri. Maka neraka wail bagi suami yang tidak adil terhadap istrinya itu. Kemudian hadis yang kedua, bahwa ketika dibangkitkan oleh Allah, maka laki suami ini akan berjalan dalam keadaan miring. Makanya kalau antum melihat ustadz dibangkitkan dari kuburnya, ketahuan itu ustadznya poligami. Nggak adil. Itu ya, ketahuan dia poligami tapi tidak adil. Terus bagaimana caranya supaya tak khawatir berzina? Ya, menikah lagi. Sebenarnya gini Pak, saya tidak mau nyuruh antum nikah lagi. Maksudnya gini Pak, bahwa tujuan menikah itu sebenarnya untuk menjaga diri kita dari perbuatan zina. Anda perhatikan semua. Tujuan menikah itu ada dua. Yang pertama aghadul basar, untuk menundukkan pandangan. Yang kedua wa ahsanul faraj, untuk menjaga kemaluan. Itu tujuan nikah. Namun kenapa kita kok sebagai suami melihat istri kok cepat bosan? Anak ingatan itu. Penyebab suami ketika melihat istrinya cepat bosan, itu disebabkan karena melihat wanita lain di luar sana. Karena terlalu sering melihat wanita di luar mahramnya itu di luar sana. Dia suka, dia ini terdetik di hatinya itu untuk melaksanakan perbuatan yang gak benar itu. Akhirnya ketika pulang ke rumah,
dia hilang rasa cintanya sama istrinya itu. Subhanallah. Itu Pak ya. Nah, kalau selama istri itu masih baik, tolong bisa kita memperbaiki diri dan lain sebagainya. Tapi kalau sekiranya istri juga sudah nggak bagus, sudah nggak bisa melayani suami, maka silakan antum nikah lagi. Kalau sekiranya istri sudah nggak bisa lagi, ya, wallahu a'lam bishawab. Waduh, pertanyaan ini kalau dikiloin ini berapa ini? Ya, anak jawab dengan singkat. Mudah-mudahan masih ada suara, Pak. Assalamualaikum Ustaz, saya sudah rajin sholat fardu, sholat malam, sholat duha, mengaji, berzikir insya Allah. Tapi mengapa saya marah pada suami dan anak-anak seperti orang bersetan? Waduh, saya wanita bekerja, suami tidak kerja, anak 3, 1 orang autis, Masya Allah, semoga Allah menyembuhkan. 1 orang gangguan bicara, mohon saran dari Ustadz. Ibu, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya istri-istri kamu, anak-anak kamu itu adalah ujian dari Allah. Ketika anak kita sakit, itu ujian dari Allah, Pak. Atau diri kita sakit, itu ujian dari Allah, Pak. Ya, ujian dari Allah. Maka kita harus bisa menahan ujian dari Allah, bisa menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi nasihat saya, tanamkan keyakinan bahwa ketika menghadapi dengan masalah seperti itu, anaknya sakit, suaminya gini, itu adalah ujian buat ibu. Bersabarlah ibu. Ketika ibu bersabar dan bersyukur, rela dan ridho terhadap seluruh takdirnya Allah, mudah-mudahan ibu menjadi ratunya bidadari surga kelak insyaallah. Itu nasihat saya, Bu. Kalau untuk secara medisnya, silakan datang ke dokter yang ada di belakang saya. Masih ada beliaunya, gitu ya. Sudah cukup, tutup pertanyaan terlalu banyak. Udah tadi poligami ini. Assalamualaikum, bagaimana menjadi peruqyah yang ditakuti oleh jin? Udah, anak minum dulu sebentar. Menjadi peruqyah yang ditakuti sama jin. Ustadz, agar pas dengar suara kita jinnya langsung kabur. Subhanallah. Iya. Mau tahu jawabannya? Semua jawaban ada pada diri kita, tergantung keimanan kita kepada Allah, tergantung kedekatan kita kepada Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin jin itu jauh dari kita. Antum pernah dengar kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab ketika beliau keluar rumah dari jarak puluhan bahkan ratusan meter, para jin sudah kabur duluan. Ada Umar yang jalan, langsung pergi mereka. Subhanallah. Kenapa itu? Karena keimanan Umar. Suatu hari ada kisah nih, lucu kisahnya. Kisah yang terjadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini orang yang soleh. Suatu hari ada yang kesurupan, Pak. Akhirnya teman yang kesurupan ini mendatangi Imam Ahmad, memanggil Imam Ahmad. Wahai Imam, teman saya itu ada yang kerasukan jin, tolong rukiahin dia. Apa kata Imam Ahmad? Tolong ini bawa sandal saya, kata Imam Ahmad. Akhirnya yang jemput Imam Ahmad make sandalnya Imam Ahmad. Tuk, kata jin, waduh sandal Imam Ahmad datang, saya kabur, kata jinnya. Subhanallah, jinnya langsung keluar. Baru sandal. Kalau antum baru apa? Kemudian apa, Pak? Suatu hari Imam Ahmad meninggal dunia. Setelah Imam Ahmad meninggal dunia, orang tadi kerasukan lagi, Pak. Wah, bingung dia. Kata orang tadi, temannya, oh saya masih simpan sandalnya Imam Ahmad. Akhirnya dipakaikan. Tuh. Ini salah Imam Ahmad. Kata jinnya. Hahaha, kata jinnya. Saya nggak takut sama sandal Imam Ahmad, tapi saya takut sama Imam Ahmadnya, katanya. Subhanallah.
Luar biasa itu. Berarti bukan sandal Pak yang ditakutin, tapi apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu antum suatu saat nih ana ditelepon sama orang Kupang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabar, Bu? Alhamdulillah. Ampun Ustaz, katanya. Langsung dia teriak. Subhanallah. Ketika saya tanya kabar, Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ampun, katanya. Ampun Ustaz, panas, katanya. Masya Allah. Saya baru nanya kabar, jinnya kerasukan. Luar biasa. Ya itu Bapak ya. Jadi cara supaya apa? Menjadi manusia yang ditakuti sama jin, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hah? Ada uang jatuh 10.000. Lumayan buat ongkos pulang. 2, kalau kita meruqyah orang lain, tepukannya di mana Ustadz dan kapan tepukan itu dilakukannya? Rasulullah mengingatkan ketika seseorang dirasuki sama jin, jin itu masuk lewat aliran darah. Yang pertama kali jin itu datang ke tempat ubun-ubunnya, dari kaki langsung ke ubun-ubunnya. Maka pertama kali antum meruqyah orang, letakkan tangan antum di ubun-ubunnya, baru antum mulai meruqyah. Itu ya. Waduh, tolong antum pegang, kebanyakan. Masya Allah. Antum pegang. Ini yang belum ya. Nih semuanya. Ah, ini belum. Ini bukan. Bacaan untuk mengeluarkan jin. Ukhruj ya titik aduwallah. Udah. Aduwallah itu artinya musuh Allah. Bismillah Ustaz. Ana punya riwayat siapa ini? Muslim. Saya itu susah ta'arufan, tapi orang tua ana tidak setuju karena keturunan Mias. Apa Mias? Hah? Oh, saya kira Mias itu orang yang keras apa, punya ilmu apa gitu. Oh gitu. Oh gitu. Kalau dia betul-betul Islam ya kenapa tidak? Kalau dia betul-betul soleh kenapa tidak? Allah menyebutkan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Kan gitu. Siapa tahu anak bisa tinggal di Padang kan? Kan gitu. Maksudnya tinggal apa? Nanti jangan salah paham. Tinggal pindah sama istri anak maksudnya. Kemudian bagaimana kalau sekiranya orang tua? Ya udah, saya nasihatin kepada orang tua. Salah satu dosa orang tua itu adalah tidak menyetujui anaknya yang ingin menikah dengan orang soleh. Ini dosa itu, bapak-bapak itu dosa. Bertobat antum semua. Itu ya. Karena suku dimanapun itu sama. Yang penting yang dilihat oleh Allah adalah atqakum. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, gimana suami yang tidak pernah berikan nafkah batin? Dosa itu suami. Ya, dosa. Tapi tergantung. Kalau sekiranya nggak memberikan nafkah batin karena kena sihir, itu beda lagi hukumnya. Tapi kalau normal, betul-betul normal, ya dosa dia. Ya. Kemudian selanjutnya, jam berapa itu? Ustaz, bagaimana cara menghilangkan kekebalan dalam tubuh? 5 batinnya. Mohon penjelasan Ustaz, apa ada dalilnya? Saya nggak tahu dalilnya. Tidak ada dalilnya. Yang jelas ruqyah mandiri saja. Yang pertama, saya ajarkan pakai metode taubat. Metode taubat ini walaupun tidak contoh oleh para salafus saleh, yang penting kita kan gini, kalau ketika kita bertobat dari ilmu itu, otomatis hati kita bersih kan? Otomatis hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, insya Allah jinnya akan kabur di tubuh kita.
bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar, adapun bapak-bapak yang bawa air minum, tadi saya lupa karena waktu enggak mencukupkan gitu ya. Bisa meruqyah air. Misal nih, botol ya, dibuka botolnya di rumah aja, enggak usah di sini. Bapak membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu diminum, baca bismillah. Apakah boleh ditium enggak? Tidak boleh, karena Rasulullah melarang. Di rumah, enggak? Simpel kan? Gampang kan? Dibaca aja. Ya, dibaca aja. Bagaimana dengan ayat-ayat ruqyah yang beberapa ayat banyak tadi, kapan dibacanya? Sementara tadi yang dibaca cuma Al-Falaq, An-Nas. Ini untuk ruqyah mandiri cukup Al-Falaq dan An-Nas, Pak. Kalau antum ruqyah orang lain baru ayat tadi. Jelas ya? Ruqyah mandiri minimal 2 ayat, 2 surat. Kalau mau tambah 5 tadi, terserah antum. Tapi yang ada sunnahnya adalah Al-Falaq dan An-Nas. Apakah keluarnya jin harus dengan muntah? Bagaimana kalau tidak muntah? Jin keluar lewat 5 pintu. Pintu pertama keluar lewat muntah atau sendawa. Yang kedua, pintu kedua keluar lewat angin maksudnya. Gitu. Atau jin itu angin atau buang air besar. Atau yang ketiga keluar lewat depan, kubul, pipis. Atau yang selanjutnya dia keluar lewat pori-pori keringat. Yang terakhir dia keluar lewat ujung jari-jari. Are you understand about that? Paham kan? Kapan selesainya ini? Ada jam berapa, Pak? Lewat 30 pas nggak? 32, ya masih ada 15 menit. Ada ulama salafi. Siapa ulama salafi itu? Yang berpendapat tidak semua ayat Al-Quran jadi penyembuh. Dengan kisah Nabi dengan seorang sahabat dalam hadis satu lafaznya berbunyi, dari mana kamu tahu bahwa bacaan Al-Fatihah itu bisa untuk mengobati? Apa pendapat Ustadz tentang ini? Saya tanya, siapa Ustadz seperti itu? Siapa Ustadznya? Kalau Ustadznya yang ngomong seperti itu, suruh hadir ke sini, kita ruqyah bareng-bareng. Karena telah menyelisih ayat. Allah menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Antum yakin ayat itu kan? Semua ayat Al-Qur'anul Karim penyembuh insyaallah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekali lagi tidak boleh antum meyakini bahwa Al-Qur'an bisa menyembuhkan, tidak boleh. Ya, Al-Qur'an itu bisa berefek, bisa berdampak pada diri kita ketika atas izin dari Allah. Ini tauhid, ikhwan ya. Ustaz, bagaimana jin itu keluar masuk tubuh? Bagaimana mengatasinya? Ruqyah tadi, Pak, ruqyah mani udah diajarin tuh. Kalau masuknya lewat aliran darah. Meruqyah anak laki, anak, lalu ada perlawanan, bagaimana mengatasinya? Seperti cara yang anak pakai tadi. Harus minta karate, makanya belajar karate antum. Gimana tuh? Kalau antum dihadang sama begal gimana? Anak pernah sekali preman di Tanah Abang kan terkenal itu, Pak. Wah, mantep nih, dia minta apa namanya ini? Antingnya tuh kayak besar velg mobil itu. Besar banget. Nggak sebentar itu, Pak. Dia tato semua itu. Saya bilang, kalian semua baru belajar itu. Saya lebih dulu daripada kalian, saya bilang gitu. Ya, saya bilang, saya tunjuk, ayo satu-satu siapa mau lawan saya. Saya bilang gitu. Makanya orang Jakarta itu kalau di lemah lembutin, mereka ngijak kita, Pak. Kalau dia macam-macam, kita lebih macam-macam lagi. Itu caranya. Ya. Nah, kalau bagaimana seperti tadi, jin itu apa? Melawan. Saya katakan, jin itu tidak punya kekuatan sedikit pun. Ketika dia punya jurus gini-gini, dia gengsi itu, dia apa? Ancaman dia itu supaya menjatuhkan mental peruqyah itu. Jangan takut, gini aja. Kayak tadi cuma dorong kan jatuh kan? Ya enggak? Cuma dorong gitu jatuh. Sekali lagi antum jangan sampai mentalnya jatuh gara-gara jinnya mengeluarkan jurus mak lampir. Antum jangan pernah takut.
Ya, sekali lagi jin itu penakut. Misal jurus, katanya, dia mengetes mental peruqyah itu. Suatu hari ada kisah di Bima nih. Ada seikhwan kita nih disantet sama ketua penyihir yang ada di Bima. Ketuanya penyihir. Akhirnya diruqyah sama ustadz salaf juga. Pemahaman salaf, 3 orang ustadz yang meruqyah, semua 3 orang ustadz yang meruqyah muntah darah semua. Semua ustadz muntah darah. Ketika kita masuk ke dalam rumah dia, katanya, pakai apa? Jurus. Itu jurusnya udah basi, dia bilang gitu. Itu jurus apa itu? Jurus lang, kata dia. Saya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Muntah dia, Pak. Muntah langsung dia. Cuma itu jurus kamu. Jadi dia ingin ngetes apa? Mental kita. Pertanyaan adalah, apa yang salah dari ustadz tadi? Dari segi akidah lurus, pengalaman mengamalkan sunnah oke, takut dia kepada Allah oke, tapi kenapa kok bisa muntah darah? Mentalnya. Ketika orang tadi jurus, waduh, katanya, akhirnya apa? Kalah. Ya, mudah-mudahan nanti karantina deh, insya Allah. Apakah suami merokok bisa? Waduh, biarin. Apakah suami merokok bisa terjangkiti jin atau nasihatinya? Iya, nasihatin aja lah bahwa merokok itu bisa merusak kesehatan. Istighfar tuh. Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Suami suka berbohong. Apa jinnya itu, Ustadz? Kita ditelepon. Pak, lagi di mana, Pak? Lagi meeting. Sama siapa? Ya lagi meeting. Ternyata sama istri kedua ketiganya. Gitu. Apakah ada jinnya? Ya namanya. Ada saja pertanyaan ini. Jadi gini, Bu. Kalau suaminya itu berbohong, itu dia bisa saja karena jinnya ada, atau bisa saja sifatnya suka berbohong, kan gitu. Ya, nasihatin bahwa diantara sifat kemunafikan itu adalah apa? Berbohong. Tinggalkan berbohong itu. Suka membohongi istri. Tolong dijaga perasaan istri, bapak-bapak. Kasihan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penyakit step pada anak balita dari jin atau dari medis? Tergantung, Pak. Saya nggak bisa memvonis dari non medis. Kalau sekiranya sudah ditangani sama dokter nggak sembuh-sembuh, antum bersabar dulu. Berusaha terus berusaha. Kalau sekian lama sudah ditangani lagi nggak sembuh-sembuh, sudah dikasih obat juga nggak sembuh-sembuh, gitu ya. Coba antum ruqyah mandiri. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak ya? Ya udah, kayaknya sudah cukup nih ya. Ada waktu untuk ya gini-gini kan badan lah. Bagaimana cara meruqyah rumah dan toko dari gangguan kiriman? Ini saya jelaskan. Cara meruqyah rumah, Bapak ya. Ini perhatikan, Pak, sedikit. Ini penting. Cara meruqyah rumah atau toko Bapak. Misal, ini ambil air pakai baskom, ya Pak ya. Kemudian Bapak masukin tangannya ke dalam air tadi, lalu baca 10 ayat di surat Al-Baqarah. 10 ayat itu adalah, silakan ingat-ingat ya, 10 ayat itu adalah yang pertama ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Aduh, udah habis suaranya. Kayaknya kajian termagrib liburin aja ya. Saya udah gak ada suara ini. Apa tadi? Ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat kursi. Ayat kursi itu ayat 255. Sudah berapa itu? Sudah 6. 2 ayat setelah ayat kursi. Sudah berapa? 8. 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Saya ulang lagi, ayat 1 sampai 5.
Kemudian ayat kursi. Sudah? Kemudian dua ayat terakhir dua ayat setelah ayat kursi. Kemudian dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Sudah berapa Pak? 10. Lalu Bapak bacakan trikul terakhirnya itu. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu ditiup di airnya. Nah, kalau air di situ boleh ditiup. Kenapa? Karena bukan diminum. Nah, lalu Bapak sebelum memercikan tiap pojok rumah, Bapak baca dulu a'udzu bikalimatillah sampai selesai itu. Baru dipercikan sambil mengatakan ukhruj ya Allah. Di sini bukan tempat kalian. Pergi kalian semua. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Sampai sini dulu Bapak-bapak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, amin rabbal alamin. Dan besok subuh insyaallah ada kajian pembahasan tafsir tematik surat Maryam ayat berapa? Ayat 59 sampai 60. Insyaallah besok subuh semua bisa sholat subuh di sana. Sekaligus perpisahan. Insyaallah saya berangkat besok insyaallah. Selamat tinggal semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Insyaallah lain kali, lain waktu kita bertemu kembali. Ya. Mari kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.